Takwa, cinta, iman adanya di dalam hati. Benci adanya di mana? Ternyata hati ini bisa dibolak-balik. Kadang bisa cinta, kadang bisa benci. Sampai Nabi kan mengatakan, jangan terlalu benci kepada seseorang, karena suatu saat nanti kau pasti akan mencintainya. Jangan terlalu mencintai seseorang, karena suatu saat engkau akan membencinya. Bu, Pak, maaf. Cintanya kita sama bapak, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, cuman seukuran dompet. Ini Allah memanggil Nabi betapa penting tentang sholat. Kita masih mau main-main tentang sholat. Maaf, tidak ada hukuman sesuatu yang lebih berat kecuali meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, coba kita lihat, balak ke negeri kita banyak apa enggak? Musibah datang ke negeri kita banyak apa enggak? Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini, yang bikin dosa di sini, yang kena bencana di sebelah sana, yang bikin maksiat di sana, yang kena di sini. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak ada yang paling berharga di dalam hidup kita kecuali ampunan dosa dari Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali dosa kita diampunin sama Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam salah satu karangan kitab, suatu hajat maka datanglah ke dalam majlis maulid, insya Allah semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau angkat tangan nih, mudah-mudahan hajat kita dikabulin sama Allah. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang udah dapat jodoh belum diberi keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh-saleh. Yang punya utang dilunasin utangnya. Jodoh sama utang ini klasmen sementara, kalau amin kenceng. Sepakat semua punya dosa. Nggak malu keluar bawa dosa. Bikin dosanya malu nggak? Malu nggak? Nggak mungkin, kalau malu nggak bakal bikin dosa. Orang datang ke tempat ini mungkin, mudah-mudahan di sini mah orang-orang soleh, istri-istri soleha, bercanda. Ada yang bertanya, Habib, apa manfaat maulid? Buat apa kita kumpul di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, kita disuruh bergembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah turunkan, Allah berikan, maka bergembiralah, maka senanglah. Bib, ini anugerah rahmatnya apa? Berupa anugerah rahmat itu kan banyak. Sepakat para alim ulama merujuk pada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus wahai engkau Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Makanya kita manusia ini harus punya kasih sayang. Nabi SAW, anugerah yang Allah berikan kepada umat Rasul SAW. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi, gak tahu kita masalah kenal Allah bagaimana, cara ibadah bagaimana, kita gak tahu seluk beluk kayak gimana, masjid dibangun harus madhabnya kemana. Saya mau tanya, ini masjid indah apa enggak? Bagus apa enggak? Kira-kira penghuninya ada nggak nih? Ada.
Sholat subuh sama acara malam ini lebih rame mana? Sholat subuh apa acara ini? Geblek. Saya jujur, wallahi saya ini bangga. Setiap acara tuh pasti orang rame. Pasti yang hadir lebih dari 2000 yang hadir. Senang, bahagia saya. Tapi wallahi saya lebih bahagia kalau masjid ini dimakmurkan oleh anak-anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Lu bisa jalan ke Cirebon kota. Lu bisa jalan ke Jakarta. Lu bisa naik ke Gunung Cermek yang tertinggi. Semua bisa dijalankan. Kenapa masjid samping rumah nggak pernah dimakmurkan? Langkah kaki kenapa berat? Kalau isinya masjid ini aki-aki udah wajar. Karena yang namanya orang tua udah tahu diri sebentar lagi paeh. Saya mau tanya sama DKM. Maaf. Ustaz. Ini yang datang banyak anak muda apa aki-aki? Aki-aki sama nini-nini? Saya cuma mau ngasih satu saran buat anak-anak muda. Ini ada satu kisah dan kisah ini betul-betul dijadikan satu ibrah. Satu contoh bahwasanya anak muda yang gemar memakmurkan masjid ini ada manfaat besar untuk satu kampung, bukan buat dirinya doang. Untuk satu kampung akan menjadi manfaat. Ada satu kisah anak muda yang hidupnya gemar ke masjid. Iblis gak suka, syaitan gak demen. Kenapa? Daripada lo ke masjid mendingan isi slot. Betul. Anak muda di sini main slot nggak? Judi online main? Ada yang main? Mudah-mudahan kalau ada yang main judi online, mudah-mudahan ini malam Allah beri kemiskinan sampai yaumil kiamat. Jujur saya nggak ngomong lagi. Dah, saya udah paling benci ngelihat anak muda main judi. Bencinya setengah mati. Hidup kayak nggak manfaat. Yang namanya laki-laki nyari duit, peras keringat. Indonesia saat ini judi online nomor 1 peringkatnya di dunia. Nomor 1. La ilaha illallah. Kurang lebih 256.000 mereka penggiat judi online. Bapak nggak bisa tinggal diam, Pak. Ibu nggak bisa tinggal diam. Awalnya dari mana? ML, PUBG, FF. Itu yang bikin mereka bisa jadi ke judi online. Saya ngomong apa alal hak aja dah. Awalnya pakai Mobile Legend, main game. Isinya bagaimana? Mulai itu pinjol. Ngisi koin pakai pinjol. Pinjol udah ada nih. Bang, pakai duit. Duitnya sedikit tapi dapatnya banyak. Ya udah main judi online. Zeus isi 100 kali. Ini yang begini yang bahaya. Bapak nggak boleh tinggal diem, Pak. Bapak enak nyari duit, Bapak enak ibadah, tapi di dalam rumah kita masih banyak yang jauh dari Allah. Percuma. Ada satu kisah anak muda yang gemar setiap hari ke masjid. Saat dia ke masjid, syaitan nggak bakal bisa diam. Dia izin kepada iblis, wahai rajaku, izinkan aku untuk menggoda anak Adam ini. Ini anak muda demen banget main ke masjid. Silahkan kata iblis. Iblis izin sama Allah, ya Allah saya ingin goda ini anak, silahkan kalau engkau mampu. Begitu ini anak setiap bangun sebelum adzan subuh, udah mandi, udah rapi, pakai kain, pakai koko, pakai peci, begitu keluar rumah jatuh di tempat yang kotor. Baju kotor, kain kotor, peci kotor, balik lagi ke rumah. Begitu balik lagi ke rumah, mandi lagi, pakai baju lagi yang bersih. Begitu dia jalan lagi di tempat yang sama, jatuh lagi. Dengan yang kotornya lebih parah. Dia mandi lagi. Dia pulang, dia mandi, dia rapi-rapi. Begitu keluar ada nenek, kakek-kakek. Pegang tangannya. Anak muda, biar saya tuntut. Saya ngelihat dari tadi engkau jatuh 2 kali. Saya antar. Kau mau kemana? Saya mau ke masjid, wahai orang tua. Saya antar. Diantar sampai ke depan masjid. Begitu sampai di depan masjid, ditaruh di depan masjid. Ayo Pak, kita masuk sama-sama. Maaf. Saya tidak pernah bisa masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena saya adalah syaitan. Aku yang membuat engkau jatuh. Aku yang membuat engkau dalam keadaan kotor, kata syaitan.
Saat engkau terjatuh, aku tertawa. Begitu engkau masuk ke dalam rumah, aku terbahak-bahak. Tapi begitu engkau keluar kembali, dosamu dan orang tuamu semua diampuni oleh Allah. Begitu aku jatuhkan engkau kembali. Saat engkau jatuh, aku tertawa. Engkau kembali dalam rumah, aku terbahak-bahak. Tatkala engkau keluar dengan siap untuk datang lagi ke masjid, di situ dosa tetanggamu semua dosanya diampuni oleh Allah. Dan jika aku jatuhkan engkau yang ketiga, maka dari itu aku selamatkan engkau. Jika aku jatuhkan engkau yang ketiga kali, maka dosa satu kampung, satu desa akan diampuni oleh Allah. Cuman gara-gara anak muda yang senang gemar ke masjid, malu kita. Saya cuma mau bilang sama DKM, jujur saya, kalau ada anak muda nggak gemar sholat di masjid, tolong kalau lagi mati jangan pernah sholatin di masjid. Anyutin aja, anyutin. Ini bahaya, benar-benar. Anak muda sekarang, saya cuma mau kasih tahu bapak, ibu, biar bapak, ibu tahu. Belum lama, ini saya belum masuk ke maulid nih. Ini masuk ke maulid bisa jam 2 nanti. Boleh ya? Berarti kita kurang lebih sampai jam 4 pagi lah. Setuju? Sanggup? Aing mantep. Ibu, bapak, saya kasih satu persoalan. Ini sangat penting di dalam hidup. Waktu Syawal, setelah lebaran, saya punya kawan telepon. Kawan saya ini artis, Pak. Kalau saya sebut namanya bapak ibu pasti kenal. Dia punya adik, adiknya ini dipondokin. Adiknya dipondokin, dia telepon saya. Bib, lu di mana? Gue di rumah. Persis saya lagi di Jakarta. Saya lagi di rumah Jakarta. Bib, gue mau ke sono, Bib. Adik gue nggak mau balik lagi ke pondok. Umur adik lo berapa? 13 tahun. Berarti udah masuk 1 tahun di dalam pondok. Iya, Bib, udah masuk 1 tahun. Baik, bawa aja ke sini. Datang ke rumah saya, dia bilang, Bib, adik gue nggak mau balik lagi ke pondok nih. Bagaimana ceritanya? Saya lihat di kantongnya ada handphone. Di kantong ini anak ada. Saya bilang, ya iyalah, orang 11 bulan nggak pernah megang handphone. Begitu pulang Ramadan dijejelin handphone. Ya Syawal ogah balik. Dia udah nikmat sama handphonenya. Jawaban abangnya apa? Ya mau bagaimana, Bib? Orang udah zamannya. Oh itu jawabannya. Saya bilang, sini handphone adik lo. Boleh nggak saya periksa? Dikasih handphonenya. Dipikir saya bodoh. Saya buka, saya lihat, saya searching semua historinya, jejak-jejaknya. Semua adalah video link porno yang dibuka dari ini anak. 13 tahun ibu, 13 tahun bapak. Ini anak udah mulai lihai untuk melihat video-video porno. Salah siapa? Orang, anaknya, orang tuanya. Saya bilang sama abangnya, nih lihat, ini anak ini yang dibikin nggak betah dia untuk balik ke pondok. Kenapa? Karena nggak megang handphone. Mulai dari situ, ini anak langsung dimasukkan ke dalam pondok tanpa ada belas kasih. Bapak, ibu, tolong jangan pernah tinggal diam. Ini urusan akhirat, ibu, bapak, bukan urusan dunia. Ini urusan akhirat. Ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, tapi anak jauh dari rahmat Allah, percuma ibadah kita nggak akan dinilai oleh Allah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radahu, ada satu contoh. Ada orang umurnya diberikan ribuan tahun. Diberikan umur 1000 tahun dan ini orang ahli ibadah. Begitu ini orang ahli ibadah, dari mulai dia balik sampai di waktunya, ini orang sholat gak pernah ditinggal, sunnahnya dijalanin, semuanya urusan di jalan. Tapi begitu saat Allah berikan satu kemuliaan, Allah turunkan malaikat pemegang buku penghuni surganya Allah. Ini orang dipertemukan sama ini malaikat. Ditanya, wahai malaikat, wahai Tuhan, engkau siapa? Saya malaikat yang diutus oleh Allah. Apa yang kau lakukan? Apa dia di tanganmu? Ini buku sebagaimana penghuni-penghuni surganya Allah. Apa jawaban ini orang? Cari, pastinya ada nama saya di situ. Dikebet 1 lembar, 2 lembar sampai habis bukunya, namanya nggak ada.
Padahal ini orang hidupnya ribuan tahun. Ibadahnya nggak pernah ditinggal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setelah dia jalankan, dibuka lagi kedua kali, namanya masih tetap nggak ada. Ketiga kali, namanya masih nggak ada juga. Allah berikan izin nama malaikat, sampaikan kepada hambaku. Urusan dia kepadaku baik, tapi urusan dia kepada manusia nggak baik, maka apa yang dia jalankan tidak akan dihitung pahala di hadapanku, kata Allah. Urusan kita sama Allah baik. Sampai di dalam Al-Quran Allah menyatakan, hati-hati, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga, ini Allah yang bilang langsung. Nabi itu diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Kalau kita hidup seenak-enaknya hidup di dunia, maaf banget. Apa bedanya kita sama Fir'aun? Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Saudara, keluarga, besti kali ya. Fir'aun hidupnya enak apa enggak? Nyaman apa enggak? Tinggalnya di istana enggak tuh? Hidupnya nyaman, semuanya enak, tapi di akhirat semuanya tidak diberikan kenyamanan oleh Allah. Jangan sampai kita diseperti itukan oleh Allah. Makanya perayaan Maulid ini untuk kita mendapatkan gelar keagungan dan kemuliaan dari Allah. Kalau katanya orang Windu Haji, perayaan Maulid ini kita kumpulkan karena cinta, betul apa enggak? Karena cinta. Kalau kata orang Windu Haji ini, love is blind. Ngertos tak? Sarua aing tak? Cinta itu buta. Cinta itu nutupin akal. Setiap orang yang punya cinta, akal nggak bakal bisa main. Kenapa? Karena udah penuh dengan cinta. Orang yang jatuh cinta, insya Allah bisa jadi kegilaan karena orang yang dicintai. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kata cinta, yang jauh jadi dekat. Itu cinta. Cinta itu menutup sesuatunya yang kelihatan orang nggak bakal nyampe, kita menyampe. Ada orang gembrot, tahu gembrot? Maaf, saya bukan ngatain, bukan. Jangan tersinggung ya. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Tahu? Kata cinta apa? Semok, gemoy, bohai. Kata cinta. Orang itu ngelihatnya nggak nyaman, tapi bagi orang yang dicintai mah senang aja. Betul nggak? Ada orang mancung, ada orang yang tuh, kalau dibilang pesek jangan. Kata cinta, kita punya nih orang yang kita cintai ini pesek. Kata cinta apa? Fitnah. Bohong dong. Bahasanya juga dikemas. Bahasanya dikemas. Orang yang nggak mancung itu dikatakan mancung yang tertunda. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena mengemas bahasa bisa menjadi indah. Sesuatu yang dicinta pastinya bikin kita gila. Di dalam syair Arab mengatakan, fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman keras, setelah itu dia mabuk, dan setelah mabuk dia akan sadar. Dan apa yang dia lakukan saat mabuk, dia nggak akan pernah ingat, lupa dengan kejadiannya. Tapi yang dikatakan fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Orang yang namanya mabuk cinta sudah pasti sampai akhir umur akan mabuk dan gak akan pernah sadar. Betul apa enggak? Ya iyalah, cinta. Ibu cinta sama bapak enggak? Hah? 3 orang yang ngomong. Ibu cinta sama bapak? Saya mau tanya bapak dah. Bapak cinta nggak sama ibu, Pak? Enggak katanya. Sianlah, Bu. Ibu cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa suami itu rata-rata gedek banget sama istri bilang cinta mah kagak?
Karena lu nggak pernah mau merhatiin suami. Istri sekarang mah nggak ada yang mau perhatiin suami. Lihat aja nih. Nih suami-suami yang di belakang saya muka-muka tertekan. Dosa loh bu lo. Bu, ibu, saya mau tanya. Ibu nggak usah jawab deh, saya tanya bapak aja yang jujur. Kalau perempuan mah dusta. Pak, Pak, istri tadi masak nggak Pak? Masak. Semalam sebelum tadi masak, semalam nanya nggak sama bapak, bapak mau dimasakin apa? Enggak, nggak pernah. Kualat lu. Tuh lihat istri sekarang mah begitu. Yang ke pasar dia, betul. Yang masak, yang gares, emang begitu istri sekarang mah. Mau nanya sama laki kagak. Ayam besok mau dimasakin apa? Udah mati orangnya. Bu, kalau ibu cinta kasih yang terbaik dong. Ibu dikasih nafkah nggak? Dikasih nafkah nggak? Kalau ibu dikasih nafkah, berikan yang terbaik dong. Jangan cuman minta ngomong sama suami, Pak duit, Pak duit, Pak duit. Nggak ada bahasa lain selain duit. Tapi ntar di masa suami istri saya bakal bahas nanti nih. Biar pada melek dikit gitu. Biar istri sekarang tuh biar pada punya otak gitu kan. Istri sekarang mau jarang yang pada punya otak. Out tinggal di mana? Apa digadein kali, digadein ya? Apa emang perempuan emang gak dikasih akal kali sama Allah ya? Dikasih akal gak? Enggak. Perempuan itu akalnya cuma satu. Laki-laki akalnya 99. Tapi perasaan laki-laki cuma satu. Perempuan perasaannya 99. Betul nggak? Karena perempuan itu apa-apa pakai perasaan. Betul? Masak pakai perasaan. Betul? Bapak nggak percaya. Bapak pernah nggak ngopi baru berapa seruput, bapak keluar, bapak balik lagi kopi udah nggak ada di meja. Pernah bapak begitu pak? Pernah begitu? Tanya sama istri, yang nih kopi di mana yang di atas meja? Perasaan tadi di meja deh. Tuh jawabannya begitu tuh. Perasaan, karena semua pakai perasaan. Kalau orang yang namanya udah cinta perasaannya pasti main. Perasaan perempuan itu maaf ya pak, maaf banget. Perempuan itu jangan digalakin pak. Jangan diomelin keras, nggak boleh. Jangan, apalagi dicaci maki, jangan. Perempuan diplototin aja nangis pak. Karena perasaannya rapuh. Betul nggak? Setiap apapun yang dijalanin kan pakai perasaan. Pakai perasaan. Sampai ulama menyatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Perasaan perempuan ibarat tahu cermin. Tahu cermin. Setiap hari kalau kita lap bagus apa enggak? Bersih apa enggak? Kita ngaca sempurna enggak? Sempurna. Tapi kalau cerminnya jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan perempuan pak. Yang namanya perempuan kalau diomelin, dikasarin, insya Allah pak pasti bakal maafin suami. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang pak. Betul bu. Karena perempuan itu punya sifat pendendam. Saya ngomong apa adanya, bodoh amat. Siapa suruh lo ngundang gua? Perempuan itu punya sifat pendendam. Itu di dalam hati pak, begitu maafin. Lihat aja suatu saat saya bakal bikin yang sama buat kamu. Itu perempuan. Tapi di sini mah nggak ada. Perempuan di sini mah baik-baik semuanya. Tapi bohong. Bu, bapak nggak percaya kalau perempuan itu perasaannya ibarat cermin, bapak nggak percaya pak? Survei membuktikan. Perempuan itu paling doyan sama kaca. Betul apa enggak? Gak bisa jauh dari bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan,
Mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor samping ada lampu merah, ada mobilnya. Tuh dia. Perempuan tuh Pak, nggak bisa jauh dia dari kaca. Makanya kita laki-laki alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita laki-laki. Kita mau mandi, begitu selesai mandi baru ngaca. Selesai ngaca, nyisir, selesai keluar, udah nggak tahu kaca lagi. Kalau tapi lah ada laki-laki yang doyan main kaca, itu namanya laki-laki tulang lunak. Perempuan apa-apa kaca, karena perempuan itu nggak punya prinsip dan nggak pede hidupnya, nggak percaya. Perempuan kalau lagi naik motor, motor ada spionnya nggak tuh? Semua rata-rata kalau perempuan udah bawa motor, spionnya itu semuanya doa. Madepnya doa tuh spion Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Itu kemana kaca spionnya? Ke mukanya. Saya lagi bingung, itu kenapa Bu? Neng, kenapa itu spion madep ke muka, kenapa? Lu takut hidung lo loncat? Bu, Neng, maafin, spion itu ikhtiar kita hidup di dunia. Ibu nggak nyelakain orang, Neng nggak bakal kecelakaan. Kalau mau nengok, mau ke kanan atau mau ke kiri, nengok dulu dari spion. Begitu nengok, ngelihat kalau kosong belok. Kalau lagi isi pelan-pelan, biar dia lewat dulu. Makanya Pak, 14 abad yang lalu Nabi udah ngomong, wahai para laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang perempuan. Ini Nabi yang ngomong. Nabi itu nggak pernah bohong Pak. Jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Iblis ada gelayutan, seton gelayutan tuh di belakang perempuan tuh. Nggak percaya? Lo lihat di jalan. Perempuan kalau udah bawa motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Betul nggak? Karena perempuan itu nggak punya prinsip. Hidupnya mau lempeng aja. Seenak dia kalau belok dirinya doang sama Allah yang tahu. Betul nggak? Itu perempuan. Tapi saya punya kesimpulan. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion? Karena spion itu kan madepnya ke belakang ya. Buat nengok ke belakang ya. Betul nggak? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau cari masa lalu. Yang dia cari adalah masa depannya Pak. Apa masa depannya perempuan? Surga. Siapa yang bisa bawa perempuan masuk ke dalam surga? Lu udah tahu suami lu tapi kurang ajar sama suami. Tenang Pak, yang ceramah laki, nggak mungkin saya jatuhin laki-laki Pak. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki. Perempuan punya silahkan. Tapi ingat, kami laki-laki Allah ciptakan bidadari untuk laki-laki. Gak ada bidadara Bu. Ibu mau kurang ajar sama suami, ya bapak gak usah khawatir, tenang baik Pak. Cicing baik, cicing. Kalau ada istri yang galak gitu Pak, diemin. Kenapa? Itu saat istri lagi ngomel Pak. Tuh bidadari ngomong sama Allah, ya Allah suaminya kesian, buat saya aja ntar di sorga. Bukan satu, ratusan bidadari Bu. Ngomel lagi dah lu, ngomel. Sapodot teuing aing mah. Tenang Pak, jangan khawatir. Allah ciptain bidadari, apalagi ibu hati-hati. Harusnya khawatir sama suami-suami yang punya jenggot Bu. Jujur saya, Nabi bilang apa? Satu helai rambut jenggot nih, satu bidadari yang sedang bergelayutan Bu. Siap-siap Pak, besok botak jenggot lo Pak. Bu, ibu, kalau cinta itu jangan setengah-setengah. Coba lihat Nabi, cintanya nggak pernah setengah lo buat umat. Di dalam di karangan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, di dalam Rawi Ad-Diba, kita pernah baca tuh, ahdiru qulubakum ya ma'syaratul albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang ditegur hati? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan cinta.
Iman adanya di mana? Hah? Takwa adanya di mana? Iman adanya di mana? Cinta adanya di mana? Takwa adanya di mana? Takwa, cinta, iman adanya di dalam hati. Benci adanya di mana? Ternyata hati ini bisa dibolak-balik. Kadang bisa cinta, kadang bisa benci. Sampai Nabi kan mengatakan jangan terlalu benci kepada seseorang karena suatu saat nanti kau pasti akan mencintainya. Jangan terlalu mencintai seseorang karena suatu saat engkau akan membencinya. Ini Nabi yang ngomong. Makanya Ibu, Pak, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Al-maksusi bi asyrafil algab. Al-ragi ila hadratin malikil wahab. Ini indah benar Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam satu syair bahwasanya ada sesuatu yang dimana kecintaan ini yang dimiliki oleh yang maha mencintai. Nabi ini diciptakan penuh dengan cintanya Allah. Bu, Pak, maaf. Cintanya kita sama bapak, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, cuman seukuran dompet. Benar apa enggak? Ya? Bapak kepala desa ada enggak? Ibu mana? Bu, nah, kena nih. Bu, Habib mau tanya Bu, waktu corona ibu udah ngejabat? Belum? Salah. Sebelumnya siapa Bu? Bapak? Mana? Gak ada ya? Saya mau tanya deh. Yang lama di desa siapa? Ada gak di sini? Siapa? Perangkat desa? Yang mana? Siapa perangkat desa? Yang corona ngurusin desa? Siapa? Bapak? Saya mau tanya Pak. Ibu selamat Bu. Waktu corona, Bapak masih ingat nggak? Berapa tahun kita corona Pak? 2 tahun ya? 3 tahun sampai pemulihan ya? Pemulihan ekonomi ya, betul ya? 2 tahun Pak. Bapak aktifkan di desa ya? Peningkatan perceraian saat itu corona datang, meningkat apa menurun Pak? Yang banyak ngegugat cerai suami atau istri? Jawab jujur Pak. Siapa? Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang perempuan itu cintanya sampai batasan dompet? Ternyata corona itu terjawab. Di Indonesia peningkatan perceraian itu 30%. Banyak loh, bukan sedikit. Di kita ini 200 juta orang lebih loh Indonesia. Peningkatannya 30%. Perceraian itu terjadi karena ulah perempuan yang menggugat Saya diundang di desa Ancaran di Kabupaten Kuningan. Habib, tolong Bib, kami lagi kumpulin mereka yang ingin bercerai. Habib tolong bantu mediasi. Boleh? Saya diundang sama KUA. Saya pikir yang mau bercerai 2 pasang atau 3 pasang. Begitu saya datang ternyata 80 pasang. Saya bilang ini mediasi apa tablik akbar? Masya Allah. Dan hampir 80% semua perempuan yang ngegugat. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Dan rata-rata mereka menyatakan, Bib, kami udah tidak akan pernah bisa hidup langgang bersama. Kenapa? Karena keuangan kami, bagaimana nasib anak-anak kami. Lu dengerin baik-baik nih ya. Orang namanya rezeki satu buat satu orang, cukup Allah kasih buat satu orang. Kalau orang yang namanya masih sendiri terus dikasih istri, rezekinya nambah apa kurang Pak? Nambah apa kurang Pak? Ditambah lagi punya anak, nambah nggak rezekinya? Urusan rezeki urusan Allah, matematika kita nggak bakal nyampe. Kalau ukuran cinta karena duit, bahaya.
Makanya Nabi mengatakan cinta itu wajib didasari dengan iman. Di dalam khutbah nikah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini di dalam khutbah nikah. Kenapa? Pernikahan ini untuk meningkatkan ketakwaan. Ini masalah cinta, bukan masalah isi dompet. Kalau ibu cinta sama bapak, tadi ibu bilang cinta sama bapak kan? Betul nggak? Saya mau tanya, bapak mati bu. Amin. Parah benar itu lakinya siapa itu ya? Bapak mati bu, ibu mau nemenin di liang lahat bu. Gak bakal mau bib, ngapain mendingan saya hitungin warisan. Betul nggak? Bapak cinta sama ibu. Ibu mati. Bapak mau nemenin di liang lahat. Nggak bakalan, cari yang lain bib. Betul. Karena cintanya manusia batasannya sampai liang lahat. Begitu ada sesuatu yang lain, yang pertama yang lain ini yang nyangkut di dalam hati. Yang ini walaupun keingat tapi sedikit. Nggak banyak apa yang ada di depan mah. Itu kita. Tapi cintanya Nabi buat kita sampai yaumil qiyamah bu. Sampai yaumil qiyamah. Kita acara maulid seperti ini. Manfaatnya besar dan banyak manfaatnya. Saya mau tanya, ini ada ketua panitia nggak penyelenggaraan ini? Ada. Siapa panitianya? Bapak ketua panitia. Bapak siapa namanya Pak? Pak Sultoni. Perayaan maulid ini, waktu itu saya pernah ditanya Pak sama orang. Bib ngapain sih ngadain maulid, buang-buang duit? Saya mau tanya, buang-buang duit gak Pak? Hah? Enggak. Tenda nyewa gak? Panggung? Sound system? Pakai duit gak? Buang duit nggak Pak? Buang duit nggak? Saya mau tanya, begitu nyumbang buat acara maulid, miskin apa enggak? Saya ditanya, mau ngapain Bi ngerayain maulid, buang-buang duit? Mau dijawab pakai dalil, apa mau jawab pakai emosi? Pilih dah. Ini kira-kira mau dijawab, jawab pakai dalil apa pakai emosi? Masa orang Windu Haji pakai dalil? Enakan emosi kayaknya dah. Betul nggak? Kalau jawaban emosi paling enak. Kalau ada yang ngomong sama ibu sama bapak, ngapain sih ngerayain maulid, capek-capekin aja, buang-buang duit. Ngomong lagi kayak gitu. Kalau ada yang bicara begitu sampein, duit gue. Yang capek, yang pegel, yang lapar. Ngapa lu yang repot? Gituin Pak Bu. Kalau dalil, ada dalilnya. Di dalam hadits qudsi, Allah, saya minta maaf, perayaan maulid di kampung ini siapa pertamanya? Ada yang ingat? Buyut. Buyutnya lagi. Terus sampai ke buyutnya. Gak ada yang ingat siapa pelaksana maulid pertama kali di desa ini, gak ada yang tahu. Tapi diungkap oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, ya Jibril nadi fi sairil mahlukat bin ahlil ardi was sama bitahani wal bishar. Fa inna an-nurul maksun wa siral maknun awjad qabla al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nih. Ini siapa pertama kali penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini tersimpan, karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Berarti penyelenggara kelahiran Nabi siapa? Siapa? Penyelenggara kelahiran Nabi siapa? Allah. Nabi bisa keluar dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah, yang rahimnya disucikan oleh Allah, bisa keluar atas izin siapa? Pelaksananya siapa berarti? Siapa? Ada panitianya enggak? Ada panitianya enggak? Ada. Ketua panitianya jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril. Ini ketua panitia, bukan Bapak Sultani. Betul nggak Pak? Penyelenggaranya bukan orang-orang donaturnya, bukan. Tapi siapa penyelenggaranya? Allah.
Ketua panitianya siapa? Malaikat Jibril. Ada nggak jamaahnya? Ada nggak jamaahnya? Ada, penghuni langit dan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perayaan Maulid yang kita jalankan setiap tahun ini ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Apa yang Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong lagi, mau ngapain sih terlalu memuliakan Nabi? Mau ngapain sih terlalu mengagungkan Nabi? Maaf, Nabi itu kan sudah diciptakan sama Allah, udah mulia, betul. 1700 ayat lebih Allah menyanjung dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20% Al-Quran isinya semua Allah menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Yang pertama. Yang kedua, laqad kana fi rasulillahi uswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pujian bukan tuh? Mulia bukan? Siapa yang memuliakan Nabi? Allah. Lalu buat apa kita capek-capek bikin maulid ngemuliain Nabi? Kan Allah udah memuliakan. Maaf, kami bukan nggak ngerasa capek. Saya nggak pernah ngerasa diri saya ini terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi. Karena Allah mengagungkan Nabi. Karena Allah memuliakan Nabi. Maka dari itu kami pun memuliakan Nabi. Kami mengagungkan Nabi. Karena kami pun ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk hati nggak? Sesuatu yang dimana didapati ada nama Nabi, orang tersebut pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maaf, di sini ada ulama nggak? Ada ulama nggak? Di sini ada pengajian nggak? Setiap hari apa? Setiap Rabu, maghrib ke isya. Maghrib ke isya atau isya? Dari maghrib sampai, itu perempuan. Yang laki? Laki ada nggak? Minggu malam. Kalau ditanya begini aja susah jawabnya, berarti nggak ada jamaahnya itu pengajian. Pak, capek Pak, hadir pengajian Pak. Capek nggak? Capek nggak? Karena dunia memang tempatnya capek Pak. Bapak nggak mau capek, mati. Sholat capek Pak, nyari duit capek. Belum lagi diomelin istri. Capek gak? Pegel hati Pak. Karena dunia tempatnya capek. Puasa kita harusnya makan puasa. Harusnya kita duit yang kita cari, kita taruh, kita tabung. Keluarin zakat. Kita harus berangkat haji, ngeluarin nunggu 20 tahun. Capek. Karena dunia tempatnya capek. Hasilnya akan memuaskan surga Firdausul A'la. Manfaatin ini masjid, ada pengajian, ambil ilmu. Sayang betul-betul. Alhamdulillah. Maaf, kita di sini ada guru-guru Kak. Ada guru-guru. Tadi saya bilang apa? Sesuatu yang tertempel dengan nama Nabi pasti akan dimuliakan oleh Allah. Betul apa enggak? Tadi saya bicara begitu kan? Ada para kiai di sini. Ada guru-guru di sini. Kenapa mereka disanjung? Kenapa mereka dicium tangan? Kenapa mereka dihormati? Apa yang membuat mereka dihormati? Apa yang membuat mereka diagungkan? Kenapa? Karena di dalam dirinya terdapat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ilmu Nabi, gak akan ada orang, maaf. Kadang sekarang banyak orang yang agak sedikit gila jadi ustadz. Pengen banget dipanggil kiai, pengen banget dipanggil ustadz. Kan banyak yang begitu sekarang, betul nggak? Karena apa? Pengen diagungin, pengen dimuliain, besek pengen dapat 2. Lah saya ngomong bukan di sini, bukan. No. Tahu di mana? Ada nggak yang begitu? Ada. Karena gila kehormatan. Ibu bapak saya mau lihat. Ngelihat ada banner saya nggak? Lihat nggak di depan? Pakai imamah nggak? Pakai imamah? Pakai jubah? Pakai sorban? Begitu datang saya pakai apa?
tetap dihormatin, tetap dihargai. Saya bukan dari pakaian berarti, karena tertempel ilmu Nabi, begitupun Allah muliakan kita. Jadi jangan pernah khawatir, maaf ini masalah tempelan Nabi, maaf ya. Saat Isra wal Mi'raj, Malaikat Jibril, nih kita flashback nih, kita flashback. Flashback boleh ya? Kita ingat nih, masa Isra wal Mi'raj Nabi. Nabi SAW yang nemenin siapa sampai ke Rafrafil Ahbar? Malaikat. Nabi Muhammad masuk, Malaikat Jibril masuk nggak? Kenapa? Gak berani, takut kebakar, karena nggak bakal sanggup. Tapi yang tertempel di diri Nabi, ada nggak yang kebakar? Sorbannya Nabi, jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, sandalnya Nabi. Satu pun nggak ada yang kebakar. Kenapa? Karena semua melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril cemburu, Bu Pak, cemburu. Yang dicemburuin siapa? Bukan Nabi berjumpa dengan Allah. Yang dicemburuin sendalnya Nabi. Adanya di telapak kaki Nabi, tertempel sama Nabi, bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita sebagai umat yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW? Wallahi, jika kita sampai tertempel di dalam hati Nabi, neraka bohong, kita nggak akan pernah masuk ke dalam neraka. Saya mau tanya, butuh nggak syafaat Nabi? Butuh syafaat Nabi apa enggak? Nabi di dalam hadis memastikan umat akan masuk ke dalam surga, dan itu karena syafaat Nabi. Yang pertama, barang siapa berziarah kepadaku ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah semasa aku ada ataupun tiada, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Geblek. Yang pertama ya. Bib, aing teu boga duit. Terbang itu mahal, Bib. Umroh mahal. Teu boga duit, Bib. Allah tahu orang windu haji nggak semuanya punya duit. Nabi tahu. Yang kedua, barang siapa membaca doa setelah azan, pasti akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Apal nggak doanya? Apal nggak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah wabathu maqamal mahmudan alladhi innaka la tukhliful. Ini doa, Bu, Pak, ini doa menetapkan syafaatnya Nabi kepada kita. Tapi ini memang dasar kita nih, begitu azan tidur, begitu azan budek. Betul apa enggak? Udah, saya ngomong fair-fairan aja. Saya nggak pernah berani untuk ngomong tuh lembut-lembut, nggak berani udah. Karena orang sekarang nggak bisa dinasehatin baik, nggak bisa, mesti pakai kasar dikit. Adzan sehari semalam berapa kali? Berapa kali? Yakin? Windu haji 5, bukan 2, bukan? Hah? Biasanya sih 2 yang dengar maghrib sama isya doang. Betul? Subuh sare, duhur sawah, asar lagi jalan. Betul nggak? Jadi serius nih 5 nih. 5 kali azan. Pakai toa nih? Ada mic-nya? Ada suaranya? Jadi baca nggak tuh doanya? Ini ada cerita, Pak. Ini masalah sholat nih, Pak. Saya mau cerita sedikit. Ada satu aki-aki merbot. Allahu Akbar. Ini semua warga kaget. Azan apa? Mereka nih warga datengin masjid. Aki, gelo sia. Diterusin aja azannya terus. La ilaha illallah. Sampai terakhir. Begitu selesai dibaca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Terus sampai akhir. Begitu nengok warga kumpul. Rame dia ngok. Loh,
Nah, Bapak, Bapak udah gila. Ini jam berapa? Azan apa jam segini, Pak? Maaf katanya, yang gila saya apa kalian? Bapak lah yang gila. Maaf, saya azan di waktu yang tepat aja kalian nggak datang. Kenapa yang gila nggak tepat kalian datang? Masuk akal nggak? Berarti boleh, berarti berbot besok azan setengah 10 pagi udah boleh. Biar warga pakai otak dikit begitu. Ini masjid mewah, jangan sampai apa yang dikatakan Nabi akan datang di akhir zaman kelak, datangnya pada zaman umatku. Di akhir zaman masjid indah, masjid mewah, masjid bagus, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Hati-hati, naudzubillahi min. Kenapa? Ini akan jadi rugi. Saya juga mau bilang sama DKM, maaf Bapak DKM, kalau ada anak kecil lagi sholat maghrib, tolong jangan diusir. Jangan disentil, jangan digebuk. Biarin kalau mereka bercanda, biarin. Kenapa? Karena dia anak kecil. Nggak mungkin kalau aki-aki sholat bercanda. Iya, nggak mungkin. Kalau ada anak kecil pisahin, 3 soft, 2 soft pisahin. Biar tuh anak kecil semua. Bib berisik, kita nggak ada khusyuk. Lah, lu sholat di rumah aja kagak khusyuk. Betul nggak? Mau ngomong-ngomongan khusyuk nih? Mau ngomong-ngomong khusyuk nggak nih? Saya mau tanya. Siapa yang pernah sholat khusyuk di dunia ini? Tunjuk tangan, tunjuk. Orang Windu Haji kalau sholat tuh khusyuk. Nyamuk gigit sabuduting. Tirek gigit, bodoh amat. Ada nggak? Ini ada terjadi dari zaman Sayyidina Ali. Maaf, Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Karena mereka khusyuk, hati sama pikirannya tembus kepada Allah. Kita. Padahal di dalam sholat udah ngomong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, aku serahkan matiku, aku serahkan harta bendaku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu bukan di dalamnya. Betul nggak? Begitu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kompor belum dimatiin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan di mulutnya. Begitu nggak? Lukisan miring di dalam kamar, keingetan kita di luar. Benar? Kira-kira yang begitu khusyuk apa enggak? Tanda-tanda orang yang khusyuk, mereka sholatnya diterima sama Allah. Kalau nggak khusyuk berarti nggak diterima dong, Bib. Lo ngaca aja. Habib pernah khusyuk? Ente. Sarua ente. Lagi mana? Allahu Akbar. Tagihan mobil. Ya Allah, motor nih datang dah. Ya Allah, kamu nggak berhenti-berhenti ya Rob. Ada aja. Tapi saya hakul yakin, sholat kita sampai detik ini semua diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi baik gak? Allah baik gak? Penambahan sunnah dari Nabi itu adalah salah satu yang membuat ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Pokoknya sesuatu yang tertempel dengan Nabi selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Nggak mungkin enggak. Nih saya mau lanjutin maulid nih. Terusin nggak nih? 11. Ngantuk. Bener. Gak lapar. Aing lapar. Ada snacknya. Dapat snacknya. Aing ente. Air. Dibikin gue mujair kali ya. Ya minimal kan ada ya teh pakai es kayak gitu ya.
Manis gitu, seger gitu. Panitia mah teboga otak. Nasib. Pantesan penceramah itu kalau punya penyakit dua. Buang-buang air sama tipes. Yang dikasih air mulu. Dikit-dikit air. Persis banget sama sapi gelonggongan. Panitia. Bikin dah tuh es teh manis. Kalau bisa sih jangan lama-lama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya nggak lama-lama lagi, sebentar lagi. Hah? Ngapa emang masih kangen? Percuma, saya udah ada yang punya. Ya Allah, ya Rahman, nggak apa-apa yang jadi kedua, maaf satu aja nggak habis-habis gua. Saya lagi mau belajar, emang nih ada salah satu Pak Haji. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi SAW adalah satu bentuk kemuliaan dan keagungan Allah memberikan kepada Nabi SAW. Pernah dengar gak? Nabi itu rahmat, betul? Rahmatan lil Allah, rahmat gak? Allah punya rahmat gak? Luas apa enggak? Berarti rahmat Allah itu siapa? Siapa? Nabiuna Muhammad. Rahmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, yaitu berupa Sayyidina Muhammad SAW. Maaf Bapak Ibu, ada yang ngomong lagi, Nabi ini manusia biasa, jangan terlalu dimuliakan, jangan terlalu diagungkan. Saya ditanya begitu, saya jawab, iya Nabi manusia biasa, sama sama kita, tapi beda. Nabi ini kelas atas, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mau disamain sama kita, jauh. Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa? Sama ya? Bedanya di mana, Bi? 24 jam juga. Bedanya cara penggunaan waktu. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai bagi-bagi. Makan, duduk, siarah, kumpul. 1 jam. Itu pun dihitungnya ibadah kepada Allah. Jadi 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? Yang kedua, Nabi terima wahyu. Betul? Kalau kita punya anak namanya, tuh beda lagi. Betul enggak? Dua. Yang ketiga, Nabi kalau mau ngeludah, ngedaham dulu. Dan saat Nabi ngedaham, sahabat Nabi tangannya duluan nih nyampe. Yang duluan nyampe ludah Nabi ditaruh di tangan sahabat. Begitu ditaruh di tangan sahabat, sahabat sapu dari ujung kepala ke ujung kaki. Nabi bilang kafir, murtad. Enggak, Nabi mengatakan apa? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Ada yang mau nangkep? Itu yang keberapa? 3. Yang keempat, Arab ini panas. Nabi sebelum zuhur 20 menit sampai 30 menit biasanya tidur. Istirahat sejenak. Tangan dijadiin bantal. Madepnya ke kiblat. Miring tidurnya. Persis mayat, betul ya? Jenazah yang ditaruh di dalam liang. Tangannya diganjel. Madep ke sana. Sepupu Nabi lewat, ngeliat jubah Nabi terangkat. Keringat Nabi netes. Ambil botol, ditaruh, ditadangin. Ini setetes keringat Nabi, tetesannya masuk ke dalam botol. Ditadangin sama sahabat, sama saudaranya Nabi. Begitu Nabi bangun, diangkat. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, wahai saudaraku, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat dulu. Udah apek, asem, bau kompor. Betul apa enggak? Beda enggak kita sama Nabi?
Yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang kelima. Di dalam riwayat ada dua cerita. Ada dua kisah. Pembantu Nabi ada Ummu Yusuf, ada Ummu Aiman. Ada dua. Saya ngambil dari sejarah yang satunya Ummu Yusuf. Ummu Yusuf itu adalah pembantu Nabi SAW. Kebiasaan Nabi kalau mau tidur pipis dulu. Makanya Bu, kalau ngajarin anak, tong pipis dulu. Cuci kaki. Cuci tangan, kan begitu? Cuci muka, baru tidur. Benar nggak? Jangan ngajarin begitu. Nah, pipis dulu, habis itu ambil wudhu. Ambil wudhu. Perempuan sekarang, mak bikin bingung anak. Nah, tong jangan keluar maghrib ya, ntar di gondol sama kalong wewe. Perempuan sekarang mah begitu, mak nakutinnya sama setan. Pantesan kalau udah gede anaknya jadi anak. Nggak ada begitu anak setan, anak sedosa lu. Makanya susah diatur anak gedenya. Nabi satu waktu kalau pipis itu taruhnya di setiap mau tidur pipis taruh di bawah benjana. Besok pagi Nabi yang buang, karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Satu waktu Nabi nggak buang. Nabi ngajar, pulang ngajar, Nabi baru mau buang. Begitu Nabi selesai ngajar, dilihat benjananya di bawah tempat tidur udah nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat gak benjananya di tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak benjananya di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah, mana? Diambil dari belakang, dikasih ke Nabi, dilihat sama Nabi, kosong. Ditanya sama Nabi, ini isinya kemana? Ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah, buangnya kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi mengatakan apa? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Bu, tadi katanya cinta sama bapak. Pernah minum pipis bapak? Terus di mana letaknya kita sama sama Nabi? Gak ada samanya. Beda kita sama Nabi. Jadi Nabi mulia nggak? Nabi mulia nggak? Itu yang keberapa tadi? Kali yang keenam. Diterus nih. Ini masih panjang nih. Yang keenam. Nabi saat terlahir ke dunia 4 bidadari dijadikan bidan. 4 bidadari jadi ini yang saya sebut ini. Siti Maryam, Siti Asia, Ummul Hawa. 3 ini menjadi bidadari surganya Allah, 1 bidadari lagi. 4 bidadari jadi bidannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu waktu ngelahirin kemana Bu? Bidan apa paraji? Paraji. Ada di sini bidan atau paraji bidadari ada? Nggak ada. Beda nggak kita sama Nabi? Yang keberapa? Yang ke-7. Begitu Nabi terlahir ke dunia, ditangkap oleh Siti Maryam, merontah Nabi, sujud kepada Allah, tangannya menengadah ke lantai, wajah kepada Allah dan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ada bayi kita yang begitu lahir sujud? Kalau ada, kita punya anak biasanya bagaimana lahirnya tuh? Nah begitu dong, punya otak dikit. Agak cepat jalannya ngapa sih? Ya Allah, lama banget dah. Nah kan nyampe tuh. Emang hidup itu harus penuh dengan sindiran. Kalau nggak pakai sindiran emang nggak pura-pura nggak punya otak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bedanya banyak atau sedikit kita sama Nabi? Banyak atau sedikit? Kita punya anak lahirnya bagaimana? Nangis. Betul. Ada anak keluar nggak nangis, kakinya di atas, kepala di bawah, pantat digebuk. Betul nggak? Biar apa? Biar jantungnya terpompa. Nabi enggak, Nabi sujud ya Hayyu ya Qayyum. Beda nggak kita sama Nabi? Dan begitu Nabi terlahir, Suwaibah membawa Nabi SAW. Dengan dilihat terang purnama di mana Nabi dilahirkan.
Dan begitu dia lihat, tidak pernah aku melihat malam sebagaimana terangnya di siang hari. Malam terangnya kayak siang. Kerajaan di negeri Syam terpandang oleh mata. Mulia nggak Nabi? Ibu pernah begitu lahir anak terus terang? Ada? Ada, pakai lampu. Betul nggak? Beda nggak? Itu yang keberapa tuh? 8, 9. Nabi kalau jalan siang di atasnya ada awan yang ngikutin Nabi. Betul? Nabi takut hitam? Enggak. Nabi takut keringetan? Enggak. Kenapa? Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa awan ini selalu mengikutimu kemanapun engkau bergerak? Wahai sahabatku, jika tersingkir awan ini, maka aku akan berhubungan langsung dengan matahari. Maka matahari akan hancur, tidak tahan mendapatkan cahayaku di hadapan matahari. Hancur matahari. Nah kita pakai payung, tinggal dipakein gendang muter gitu tuh. Betul nggak? Jibril diberikan kepada Nabi, kecuali sholat. Kecuali perintah sholat, Allah tidak titipkan ayatnya kepada malaikat Jibril, kecuali Allah mengundang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa sampai ke Sidratil Muntaha. Penting apa enggak? Penting apa enggak? Berarti, maaf, perangkat desa dipanggil sama ibuku. Seandainya aja ibuku kalau nggak penting-penting amat, ngomong aja di depan orang. Pak Sekdes, tolong ya bikin ini ya. Itu buku tuh. Kalau memang perlu dan itu nggak penting. Kalau penting, pasti buku panggil. Pak Sekdes, ke ruangan saya ya. Penting. Karena nggak boleh orang tahu. Ini Allah memanggil Nabi betapa penting tentang sholat. Kita masih mau main-main tentang sholat. Maaf, tidak ada hukuman sesuatu yang lebih berat kecuali meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama sebagaimana dia berzina. Setelah berzina, di dalam kandungan itu yang dizinahi terdapat anak, begitu lahir dibunuh anaknya. Itu dosa yang paling besar di hadapan Allah. Hati-hati. Sholat nggak main-main ibu bapak. Hati-hati. Saya cuma mau bilang, sebejat apapun kita, jangan pernah tinggalin sholat. Karena itu adalah kewajiban setiap mukmin dan itu adalah tiang agama kita. Islam paling banyak Pak, Bu, di Indonesia Islam paling banyak, mayoritas Islam. Coba kita lihat, balak ke negeri kita banyak apa enggak? Musibah datang ke negeri kita banyak apa enggak? Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini, yang bikin dosa di sini, yang kena bencana di sebelah sana, yang bikin maksiat di sana, yang kena di sini. Kenapa? Karena Allah menunjukkan betapa Allah memandang saat kalian jauh dari Allah, saat kalian bermaksiat kepada Allah, Allah pandang. Acara Maulid ini tempat di mana taubat kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Makanya ini malam yuk sama-sama kita taubat kepada Allah. Maaf. Minta maaf kita betul-betul kepada Allah dari segala bentuk kezaliman yang pernah kita lakuin, kejahatan dari lisan kita yang kita lakuin. Hati-hati, kita jangan sampai kalau bangkrut di dunia, insya Allah kita masih bisa cari jalan keluar untuk majuin lagi usaha kita. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, gak ada jalan lagi kecuali neraka tempatnya. Bib, bangkrut dalam arti apa Bib? Kita bikin pahala amal banyak di dunia. Begitu sampai di akhirat kita mau ngelangkah satu langkah, Allah izinkan satu orang naik. Naik. Ya Allah, ini orang benar ahli ibadah. Ini orang ahli sholat nih. Kalau sholat di masjid nih, benar. Tapi dia pernah nyakitin hati saya ya Allah. Betul begitu wahai hambaku? Iya. Sini pahala. Sini pahala sholatmu. Berikan ke dia. Sini dosanya. Dititipkan ke dia. Baru selangkah lagi mau masuk ke dalam surga, satu orang lagi datang. Wahai Rabbi, ini orang ahli puasa. Benar, ahli puasa. Tapi ini orang banyak makan hak saya. Ngomong lagi, betul? Iya, sini puasanya. Sini pahalanya. Dikasih ke ini orang, sini yang dosanya dibagi ke ini orang. Begitu satu langkah lagi mau masuk, ini zakatnya luar biasa. Dia bilang ada lagi orang, ya Allah benar ini orang ahli zakat. Tapi ingat ini orang banyak makan harta anak yatim. Ngomong lagi betul, iya sini pahala zakat.
Diberikan lagi kepada dia. Sini dosamu. Diberikan ke dia. Inilah yang dikatakan orang yang bangkrut. Amal capek di dunia, sampai di akhirat tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang